Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa yang selalu aktif mengikuti konten-konten Ayah Sadam. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Ayah Sadam akan mengupas tuntas dengan adanya sosok wanita cantik yang ada di Danu. Siapakah sebenarnya wanita cantik yang ada di danau yang sedang berenang? Disaksikan oleh salah satu pemancing. Orang tersebut sempat kaget dikejutkan dengan adanya wanita cantik yang sedang berenang. Sebelumnya, seorang pemancing mengertinya hanyalah suatu makhluk tidak lepas dari bangsa biawak atau ikan besar. Ternyata begitu dia muncul, yang muncul ada sosok wanita cantik adanya yang sedang berputar-putar di mana adanya danau tersebut, sehingga saksi mata utama menyudahi mancingnya. Lantas orang tersebut meninggalkan tempat pemancingan tersebut. Akhirnya beliau meninggalkan danau, memberitahukan kepada sesepuh di mana adanya sesepuh dekat rumah pemancing tersebut. Lantas mereka bercerita dengan seriusnya. Setelah bercerita, lantas sesepuh mengatakan itu tidak lepas dari bangsa penunggu yang ada di danau tersebut. Lantas seorang pemancing saksi utama mengatakan, solusi gimana Pak Sesepuh? Di situ kan suka banyak orang mancing, kadang pagi, siang, sore, bahkan malam pun orang begadang di situ. Dan kebetulan di sini kan kita nggak jauh dari penduduk yang ada. Apakah selama ini dia mengganggu? Lantas sesepuh mengatakan, memang sih selama ini belum ada kejadian-kejadian orang diganggu. Cuman ya itu dia, kalau seperti kayak situ misalnya, kalau orang jantungan bisa saja terjadi nyawa melayang karena saking kagetnya. Kalau kita tidak punya bawaan penyakit dalam ya insya Allah aman kayak seperti situ kan, gak punya penyakit dalam. Bahkan sekalipun orang gak penyakit dalam atau bawaan, orang bisa saja karena saking kagetnya takut dia pingsan, tiba-tiba melayang, nyawa bisa jadi. Bisa diceritakan nih sesepuh, kata seorang saksi pertama pemancing mengatakan demikian. Lantas si sesepuh mengatakan, memang di situ tuh ada beberapa jin dulu, si penunggu danau tersebut itu pindahan dari, ada satu danau yang ada di dekat Gunung Salak di sana. Di sana tuh banyak, ada beberapa macam penunggu. Dia selalu ya namanya bangsa jin ya, mencari suasana baru. Dia mungkin merasa cocok di sini ya, dia tinggal di sini seperti itu. Lantas si saksi utama mengatakan, sebetulnya di situ ada berapa sih penunggu? Pas sesepuh yang saya lihat cuma satu, yang berupa wanita cantik. Lantas sesepuh mengatakan, kalau yang sifatnya cuma sekedar nongkrong di situ terus terkembali lagi kepada tempat di mana bersemayam banyak, tapi di situ yang jelas yang kamu lihat jadi yang penglihatan adalah wanita cantik, memang dia bersemayam di situ. Apakah dia ada kawannya sesepuh? Kata si saksi utama mengatakan demikian. Tidak, dia sendirian aja di situ. Lantas serem juga sesepuh ya, kalau ada orang turun gimana ya, ditarik sama dia. Lantas sesepuh mengatakan, ya memang selama ini sejauh ini belum pernah ada kejadian sih, cuman ya itu tadi, dia tidak pernah semua orang diperlihatkan, termasuk situ diperlihatkan, belum tentu orang lain diperlihatkan. Sekalipun kamu sedang memancing lebih dari satu orang, belum tentu semuanya dikasih tahu. Hanya seorang, bisa jadi lebih dari satu orang, seperti itu. Lantas si tukang pemancing mengatakan, bisa nggak ya dilaporkan yang punya danau supaya dia dipindahkan? Lantas sesepuh mengatakan, ya kalau memang yang punya danau tanggap,
dilibatkan ya saya siap. Tapi buat apa kalau dia cuek-cuek saja yang punya danaunya, biarin aja. Nanti kalau ada kejadian nyawa melayang barulah warga turun. Paling ya yang punya danau ditegur seperti itu. Tapi ya sepanjang selama ada dia, memang selama ini belum pernah ada kejadian seperti itu. Hanya diperlihatkan saya kayak situ. Saya tuh sebelum udah lama melihat. Ya kebetulan saya sih bukan mancing, memang itu dekat jalan. Kebetulan saya tuh jalan malam, sekitar jam 21 lah. Saya pernah jalan lewat situ, terus kok ada suara-suara kayak orang lagi renang gitu. Bukan mancing, renang, memang sepi, suasana habis hujan. Karena penasaran, saya berhenti sejenak, saya kontak batin, ternyata memang wujud Tuhan manusia. Itu wanita cantik yang situ lihat tadi, kata si sesepuh mengatakan demikian. Terus gimana selanjutnya sesepuh? Ya sudah lah, saya tinggal aja, biarin aja, masing-masing punya dunianya. Ya tadi yang saya bilang, kalau memang yang punya dana peduli mau dipindahkan ya, kalau saya dilibatkan ya saya siap. Cuman ya perlu resiko bang, kata si sesepuh, dan perlu jaminan. Lantas si abang saksi mata utama bertanya kembali, sesepuh tolong jelaskan dong, saya kan orang awam, maksudnya jaminan atau resiko gimana? Nah itu kan bahasa dedemit. Kita tuh kalau komunikasi sama dia, apalagi kita katakanlah dengan kata mengusir, apalagi dia ngeyel, hal-hal begitu tuh rata-rata tuh ngeyel, nggak mau dipindahkan. Kalau kita pindahkan paksa, resikonya apa? Nyawa kita loh, jangan salah. Kalau gitu kan bisa melayang kemana-mana tanpa wujud. Tatonya di rumah kita, atau kita lagi tidur dicekek, bisa saja kalau kita dia mau dendam sama kita. Seperti itu. Wah serem juga ya, kata saksi pertama mengatakan demikian. Itulah yang saya katakan resiko, kata sesepuh mengatakan demikian. Makanya apakah dia mau menjamin, dia melibatkan saya, kata sesepuh mengatakan demikian. Karena saya situ kan tahu sendiri, punya keluarga. Kalau saya melayang nyawa gimana, siapa yang mau menggantikan posisi saya sebagai kepala keluarga, dan siapa yang mau bertanggung jawab nyawa saya melayang misalnya. Emang semuanya kita kembali kepada Allah, hanya Allah lah yang esa, yang tahu dan yang melindungi kita, tidak ada yang lain. Oh jadi kalau jaminan itu artinya tuh dia ya katakanlah sebagai ibarat kata gini pak, maaf nih saya orang awam, kata si saksi mata utama, orang mau nyangkul aja kan nyuruh orang kan mesti harus ada pengganti, katakanlah uang tenaga lah begitu ya. Ya kira-kira begitulah, kata sebut begitu. Cuman kalau orang nyangkul kan nggak ada risiko, cuman kan mengandalkan tenaga. Kalau ini kan memang terus terang tenaganya lebih berat loh, karena kita kontak batin aja mengeluarkan energi berat. Barangkali orang awam tidak tahu ngertinya apa. Enak ya orang pinter cuman diem, kelumet, doa-doa, tatonya sudah selesai. Tapi kalau orang yang paham, itu berat, tenaga kita berat melawan energi-energi gaib. Kalau kita gak kuat, kita mental, kita bisa ketendang mengenai sasaran yaitu jantung, akan membahayakan nyawa kita. Yang itu tadi yang saya katakan, jaminan nyawa saya, apakah dia mau menjamin, kan begitu. Itulah resikonya. Makanya kalau orang dikatakan uang dia dikasih uang banyak, bukan berarti kita minta bayarannya, sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan tanggung jawab besar terhadap melawan hal-hal gaib seperti itu. Demikianlah saudara, kupasan kami Rangga Jadi Satu kami jabarkan untuk Anda. Tujuan kami adalah sharing untuk menambah wawasan dengan adanya satu sosok wanita cantik, si penunggu danau tersebut. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.